Udah action ternyata. Ketemu lagi sama Yana yang kali ini gak mau nanya tapi mau bicara suka-suka. Pernah denger gak sih yang namanya generasi micin? Pernah gak? Pernah lihat dong atau pernah baca di berita ada kelakuan remaja nih yang ngasih minuman keras ke binatang di mana? Taman Safari. Itu. Nah yang kayak gitu tuh yang disebut sebagai kelakuan generasi micin. Tapi kenapa harus micin? Kenapa harus micin? Katanya sih micin itu dianggap sebagai penyebab dari dalam tanda kutip ketololan mereka. Tapi lagi-lagi kenapa harus micin? Gue nih dari kecil udah makan micin. Dari kecil banget nih makan micin. Tapi gue nggak pernah bikin geleng-geleng kepala orang lain. Yang ada bikin orang tua atau calon mertua angguk-angguk ketika gue akan meminang anaknya. Tapi asli deh, gue paling gak setuju kalau si micin itu jadiin kambing hitam atas ketololan atau kebodohan yang mereka lakukan. Alih-alih jadi kambing hitam, mendingan si micin itu jadiin bumbu buat bikin kambing guling. Bener gak sih? Karena menurut gue nih ya, si micin itu semacam kayak percikan surga yang akhirnya diturunkan ke dunia. Dan gue rasakan kenikmatannya hingga sekarang dalam bungkus-bungkus ciki yang sering gue nikmati dari kecil. Jadi si micin ini sebenarnya punya nama keren, itu monosodium glutamat atau disebut dengan MSG. MSG di sini bukan massage ya, atau message bukan juga, tapi monosodium glutamat. Tapi kalau orang Indonesia menyebutnya sebagai sederhananya penyedap rasa. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai vetsin. Ada juga yang kemudian memplesetkannya menjadi mecin. Ada juga yang menyebutnya sebagai pecun. Sama-sama enak. Pecin. Iya maaf ya kalau pecun nanti kita ngobrolinnya nanti aja di episode berikutnya atau di kamar aja berdua sama pecun. Vetsin ini ada kandungan air, natrium sama glutamat yang kemudian menimbulkan umami atau apa ya umami itu rasa sedap dalam makanan. Jadi dia tuh bakal membangkitkan rasa nikmat ketika makan suatu makanan itu. Kalau kita ngomongin soal sejarah nih ya, si mecin ini itu sebenarnya ditemukan pada tahun 1908 oleh seorang Jepang namanya Kikunai Ikeda dari Universitas Tokyo. Namanya susah, maklum saya orang Sunda jadi susah kalau ngomongin yang nama-nama asing gitu ya. Nah si MSG ini sebenarnya itu asam amino biasa yang ada di berbagai macam bahan makanan, ada di sayur-sayuran, ada di buah-buahan, konon ya, ada juga bahkan di ASI. Tapi kemudian diciptakanlah sedemikian rupa itu ya, penelitian segala macam, makanya dijadikan sebuah bahan makanan bernama mecin atau vetsin itu. Terus kenapa sih si MSG atau si mecin ini dibilang bikin bego alias lemot? Jadi ada beberapa ahli yang bilang bahwa glutamat dalam MSG itu dapat merangsang reseptor-reseptor otak yang kemudian mempengaruhi neuron. Nah si neuron itu berhubungan baik, emang mereka pacaran. Pokoknya nyambung lah sama apa tuh namanya si kognitif. Nah jadi makanya kalau si glutamat itu terus-terusan ngeganggu reseptor otak, maka si kognitifnya pun akan ikutan rusak. Makanya tuh selalu dihubung-hubungin dengan lemotnya otak manusia ketika makan MSG. Tapi itu kalau berlebihan. Sebenarnya nih batasan aman dari konsumsi MSG itu beraneka ragam di tiap negara ya. Maksudnya gini, beberapa negara sempat mengeluarkan berapa sih intake atau asupan dari MSG yang dimakan kita perharinya. Kayak misalnya di Indonesia itu pernah diatur sama BP POM, bahkan Kementerian Kesehatan lewat peraturan Kementerian Kesehatan nomor 33 tahun 2012. Di sana bunyinya bahwa MSG itu maksimal nih ya, maksimal banget 5 gram per hari. Sedangkan WHO itu ngasih batasan sekitar 6 gram. Bahkan ya ada satu penelitian yang biasanya di underline ketika ngomongin MSG itu dikeluarin oleh Federation of Association for Experimental Biology. Aduh bahasa Inggris gue agak belibet tapi nggak apa-apa yang ngerti ya. Itu dikeluarin tahun 1995 dan di sana tuh sempat dibahas berbagai macam hal soal si MSG ini. Kalau nggak salah ada 18 hal gitu yang dibahas di sana dan akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya MSG itu aman kok buat dikonsumsi. Bahkan gue pernah baca sebuah artikel itu ada dokter gizi namanya Johannes yang menyebut bahwa sebenarnya yang harus dikurangi itu atau yang lebih berbahaya itu adalah garam. Karena garam itu kadar natriumnya nih ya ada 36%.
Sedangkan di MSG kadar natriumnya cuma 11%. Dan natrium itu kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa menyebabkan yang namanya hipertensi alias darah tinggi. Penggunaan MSG ini masih pro kontra, tapi setelah saya baca-baca ternyata hasilnya adalah MSG sebenarnya aman-aman aja. Yang bikin bego adalah bukan MSG, tapi ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu yang bikin bego.